Hai Sobat Birama, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari segala bala penyakit ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Humming yang dirilis pada tahun 2009. Di awal film kita akan diperlihatkan dua sejoli yang ikut olahraga panjat tebing. Namun si cowok terlihat lesu dan tidak bersemangat. Ia adalah Junso, seorang cowok yang sudah bosan berhubungan hampir 6 tahun dengan pacarnya yang bernama Mion. Mion cantik, imut, lucu, penuh perhatian dan sangat bersemangat mengenai hubungan mereka seperti saat itu. Sempat-sempatnya Mion membicarakan tentang perayaan hari ke-2000 mereka jadian, padahal mereka sedang panjat tebing. Junso merasa bahwa tidaklah terlalu penting untuk merayakan hal tersebut. Apalagi ia tidak tahu kapan tepatnya hari ke-2000 itu. Junso sedang merasakan kejenuhan akan hubungan ia dengan Mion. Bahkan kejenuhan itu sudah sampai di titik yang terparah. Di saat Mion dengan cerianya merencanakan perayaan hari jadi mereka yang ke-2000, justru Junso sedang memikirkan cara untuk dapat berpisah dengan Mion. Junso pun memutuskan untuk mengikuti kegiatan penelitian di Kutub Utara untuk berpisah dengan Mion. Mion yang sangat mencintai kekasihnya tentu bersedih hati dengan keputusan Junso. Mion yang polos tidak dapat memahami maksud Junso yang ingin berpisah dari dirinya. Mion justru membuat alat komunikasi radio yang rencananya akan ia hadiahkan ke Junso. Akhirnya alat komunikasi yang baginya itu sangat romantis sudah jadi. Ketika Mion yang mencoba menghubungi Junso untuk membicarakan alat komunikasi itu, Junso sengaja tidak menerima telepon dari Mion dan bahkan justru melepas baterai ponselnya. Mion yang bingung karena Junso tidak bisa dihubungi, akhirnya memutuskan untuk mengantar alat komunikasi itu ke apartemen Junso. Namun, sungguh disayangkan, alat komunikasi tersebut tidak pernah sampai. Dalam perjalanan ke apartemen Junso, Mion mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga ia koma. Keesokan harinya, Junso mendengar ada seseorang yang memencet bel kamar apartemennya. Ketika dibuka, tara! Mion berkunjung sambil membawa alat komunikasi ciptaannya. Mion pun berbincang-bincang seperti biasa pada Junso. Junso yang semakin jenuh melihat Mion justru pergi mandi dan akan bergegas menuju lab. Ternyata Junso adalah seorang ilmuwan. Sebelum berangkat bekerja, Mion memberitahu tanggal hari jadi mereka dan melingkarkannya di kalender. Junso yang tidak tertarik tetap memutuskan untuk pergi bekerja. Mion bersedih dan ingin berbincang lebih lama lagi dengan Junso. Tapi Junso menolak dan tetap pergi, dan Mion hanya memandang kepergian Junso dengan senyum tipis yang pahit. Dalam perjalanan bekerja, Junso ditelepon oleh bibi Mion bahwa semalam Mion mengalami kecelakaan parah. Junso jelas kaget dan bingung setengah mati. Bagaimana bisa Mion kecelakaan tadi malam sementara ia baru saja melihatnya 5 menit yang lalu? Junso yang tidak percaya akan kata-kata bibi Mion segera bergegas kembali ke apartemen untuk mencari Mion. Dan ternyata Mion tidak ada di sana. Ternyata yang dilihatnya tadi adalah arwah Mion yang berkunjung untuk terakhir kalinya untuk mengingatkannya kembali tanggal jadi mereka. Pada saat dalam keadaan koma itu, ruh Mion sering pergi menemui Junso. Secara nyata Junso melihat bahwa Mion koma tidak sadarkan diri. Ia pun makin bingung dengan keadaan dirinya sendiri. Apakah barusan ia bermimpi melihat Mion datang menemuinya? Junso pun mulai berusaha menyelidiki semuanya. Mulai dari sepeda kuning yang terparkir di depan pintu masuk apartemen selama seharian, dan telepon dari tempat perawatan hewan yang mengatakan bahwa Mion yang mengantarkan anjing kecilnya ke klinik tersebut. Semua hal yang ditemuinya adalah kontradiksi dengan kenyataan. Ia pun mulai mengenang semua hal tentang Mion. Bagaimana mereka bertemu, dan semua tempat spesial mereka berdua. Saat itulah, barulah Junso tersadar bahwa selama ini sikapnya pada gadis itu sangatlah buruk. Ia hampir melupakan semua janji yang telah ia buat. Ia sangat menyesal akan semua sikapnya akhir-akhir ini. Junso merasa sangat bersalah kepada Mion dan belum sempat meminta maaf. Suatu hari, Junso ingat saat ia sedang berada di kuil bersama Mion. Mereka berdebat. Mion percaya adanya arwah dan setelah mati mereka akan pergi ke tempat peristirahatan terakhir. Sedangkan Junso tidak percaya. Namun kini ia percaya dan sadar bahwa arwah Mion mendatanginya.
Namun, ia tidak tahu di mana ia bisa bertemu arwah Mion dan membawanya kembali ke tubuh Mion yang koma. Malangnya, tiba-tiba Junso diberitahukan bibi Mion dan dokter bahwa Mion tidak ada kemungkinan akan selamat. Sementara itu, ada juga pasien yang kritis yang butuh sumbangan organ dan mereka pun meminta izin kepada keluarga Mion karena tidak bisa menunggu lama lagi. Junso tentu menolak dan tidak terima, namun sang bibi menasehatinya. Mereka haruslah ikhlas karena Mion pasti sangat senang bisa membantu orang lain. Singkat cerita, hari operasi pun tiba. Setelah dioperasi, Mion akan pergi selamanya. Junso sangat frustasi dan sedih, tiba-tiba mengingat tempat yang sangat ingin didatangi Mion di tanggal 24 tepat di hari jadi mereka, yaitu hari ini. Junso langsung bergegas pergi mendaki Gunung Bukhasan. Di rumah sakit, bibi Mion meminta dokter menunggu sebentar lagi agar Junso bisa melihat Mion untuk yang terakhir kali. Walau badai menghalang, laut kuseberangi, gunung kudaki. Dengan perjuangan penuh, akhirnya Junso sampai ke puncak gunung. Di sana, ia melihat arwah Mion. Ia menangis sambil meminta maaf. Ia pun sangat menyesal dan ingin bersama selamanya. Ia meminta Mion agar mau kembali ke tubuhnya. Mion meminta maaf dan mengatakan ia tidak bisa. Ia hanya ingin Junso bisa tersenyum kembali. Akhirnya perlahan-lahan arwah Mion menghilang. Bersamaan dengan itu, Mion di rumah sakit pun meninggal. Di akhir film, kita bisa melihat Junso yang sedang berada di kutub selatan, terlihat sedang menggunakan radio yang diberikan Mion, dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, hargai dan sayangilah orang-orang yang berada di dekatmu, karena setelah tiada, barulah kita mengerti dan sadar betapa berartinya mereka.